Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada di hati, berada di ginjal, berada di otak, berada di saluran cerna. Nah, jadi ya mungkin barangkali ada yang masih join dengan beberapa aktivitas lain ya. Coba kita fokus dulu karena ini memang khusus untuk diskusi tentang Anda tingkat 3 semester 5 ya. Jadi bukan berarti yang lain nggak penting ya. Ada hal-hal yang memang perlu saya sampaikan. Saya tahu Anda sekalian saat ini sudah offline ya. Kemarin memang sengaja saya buat offline karena kan mau persiapan untuk praktek klinik ya. Untuk praktek klinik, jadi maaf ya, saya mungkin kadang-kadang kalau sekarang nggak kayak dulu, kalau bicara sesak ya. Oke, ya. Jadi karena mau praktek klinik, harapan saya offline ini bisa dimanfaatkan untuk lab skill. Jadi jangan sampai pada saat mahasiswa sudah turun ke klinik nggak punya persiapan, ya baik itu persiapan secara keterampilan, ya kognitif, afektif itu perlu dipersiapkan. Jadi jangan sampai kita malu, anak-anak kita turun ke lahan praktek, ternyata ketika ditanya kompetensinya apa, ya apa yang mau dikerjakan, sehingga di rumah sakit Anda hanya menjadi observer, cuman ngamat-ngamati ya. Lihat-lihat doang, nggak dapat keterampilan apapun, nggak dapat ilmu apapun. Itu disayangkan, sementara semester besok Anda nggak ke klinik lagi. Sudah fokus dengan KTI. Setelah tamat, UKOM, lulus kerja, nggak punya pengalaman klinik. Yang dirugikan siapa? Pasien, ya, masyarakat pastinya. Nah, makanya kemarin saya ambil keputusan tingkat 3, saya dulukan untuk offline. Ya, memang 2 bulan terakhir ini saya juga sudah tidak begitu aktif di kampus, ya karena alhamdulillah ya pertengahan Juli kemarin saya sempat protes juga. Rasanya kenapa saya yang prokesnya cukup ketat ya. Saya terkenal kalau di ruangan cerewet, ngingatin orang prokes ya. Mungkin ke Anda juga kalau lagi kerumun-kerumun suka saya teriakin ya. Tapi ternyata Allah milih saya juga untuk dapat COVID ya, terkena COVID juga. Awalnya saya mau protes juga, kenapa nggak yang kodol-kodol aja, kenapa nggak yang bawel-bawel aja, ya, kenapa nggak yang nggak patuh sama prokes saja. Nah, kenapa yang nggak imunnya bagus ya? Karena memang saya punya komorbid, ya makanya saya tuh agak cerewet karena terkena di kita sama dengan orang lain pasti beda, ya. Dan Allah juga memberikan penyakit juga nggak pakai lotre, nak ya. Jadi nggak diundi ya, memang siapa yang menurut yang maha kuasa layak dapat ujian ya dapat ujian, nggak diundi juga, nggak dipilih-pilih juga ya, walaupun kita ngerasa nggak adil, nggak ada keadilan di dunia ini ya. Jadi balik ke diri kita masing-masing ya, tujuannya ya, visinya mau apa. Oke, jadi selain untuk menyampaikan juga persiapan praktek klinik, saya menganggap momen praktek klinik ini merupakan momen yang bisa dimanfaatkan tingkat 3 ya untuk mengambil pasien studi kasus. Jadi sebenarnya kompetensi D3 D3 untuk karya tulis akhir itu adalah studi kasus. Kenapa kakak-kakaknya kemarin sempat literatur review? Karena nggak ada jalan lain. Nggak boleh ngambil pasien karena masa pandemi. Padahal kompetensi kita tuh nggak literatur review, kita maksain. Ya, karena di poltekkes lain, di kampus lain pun seperti itu. Karena jumlah D3 di Indonesia ini kan juga nggak banyak. Ya, rata-rata orang udah S1. Jadi level literatur review itu memang levelnya adalah di S1. Jadi D4 literatur review nggak apa-apa. Tapi D3 kita kembali lagi ke habitat kita adalah studi kasus. Jadi studi kasus itu memang ngambil pasien, ya, melakukan asuhan keperawatan secara real, ya, dengan pasien nyata. Jadi bukan pasien bayangan. Kalau literatur review kan Anda cuma ngutip-ngutip penelitian orang, ya, gabung-gabungin, menganalisis. Walaupun kalau kita lihat hasil penelitian literatur review kakak-kakaknya tuh nggak dalam, ya, analisisnya nggak dalam seperti literatur literat yang sebenarnya.
Cuman kita anggap udahlah ya, yang penting mahasiswa belajar. Nah, karena masa pandemik ini pastinya dari coba yang lain di itu dulu ya, aktivitasnya di mute dulu. Oke, ya. Karena saat ini kita di level 3 dan harapannya ke besok level 2 dan seterusnya ya, masa pandemik ini harapan kita bersama adalah berakhir, kita bisa hidup secara normal ya, new normal ya, new normal. Nah, maka mahasiswa harusnya di semester 6 itu sudah dilakukan pengambilan kasus ya. Namun karena sekarang kita itu exit exam yang sudah berlaku dengan kakak tingkatnya yang sekarang, saat ini kakak tingkatnya masih menunggu hasil UKOM yang belum keluar. Ya, sehingga nggak bisa di yudisium, belum bisa di wisuda. Doa saya semoga semuanya lulus. Kalau nggak lulus kan akhirnya nggak bisa di wisuda tahun ini. Harus ikut UKOM kembali, baru bisa di wisuda. Begitu juga dengan Ananda sekalian. Sementara pendaftaran UKOM itu sudah dibuka di bulan April. Ya, di bulan April sudah dibuka, sementara jadwal KTI Anda bulan Juli. Jadi kemarin saya sempat mengusulkan untuk akselerasi, saya pengen dipercepat. Tapi ternyata kendalanya adalah KTI. Mahasiswa nggak mungkin menyelesaikan KTI. Begitu kata dosen-dosen. Konsul aja belum, dapat ini aja belum, sempro aja belum. Nah, akhirnya apa yang saya ingin perjuangkan ya mentah. Ya, karena kondisinya mahasiswa yang memang tidak berinvestasi dengan waktu secara baik. Semua menyanyiakan waktunya ya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk masa depan Anda. Sekarang coba pikirkan, selama Anda menjadi mahasiswa masuk ke 5 semester, ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk diri sendiri ya yang bermanfaat, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk kampus, ya, untuk masyarakat. Kenapa? Karena sekarang Anda mahasiswa, bukan siswa. Jadi kalau dibilang maha itu artinya Anda memang punya peran yang besar ya bagi perubahan yang baik. Nah, kalau coba kita list di sini mungkin ada ketua himanya juga ya. Kalau kita list, saya nggak tahu tuh seberapa aktif karena saya banyak ngamati, kadang-kadang di grup saya nggak lihat karena saya kayaknya setiap sudah mikir pekerjaan kerja saya drop ya. Nah, jadi kemarin saya sempat nggak lihat-lihat lagi seperti apa. Ada mahasiswa yang di WA saya, Ibu, saya mohon maaf Bu, sertifikat saya nggak bisa saya serahkan ke Ibu, saya serahkan ke TU, ke ibu-ibu yang di TU gitu. Tapi saya titip buat Ibu. Saya tanya, kamu mahasiswa dari mana? Saya bilang. Terus sertifikat apa? Saya nggak paham. Saya bilang beberapa waktu yang lalu. Ternyata sertifikat dia menang lomba nasional. Wah, bagus sekali itu. Terima kasih banyak. Saya bilang gitu. Kamu sudah banyak berbuat untuk kampus ini, mengharumkan nama baik kampus. Dari prodi mana? Dari prodi D4. Saya bahagia, saya bangga. Siapapun D3, D4, NAS adalah anak-anak saya. Ya. Tapi ketika itu saya berpikir cuma disayangkan, sertifikatnya nggak bisa kita gunakan untuk akreditasi. Karena sertifikat untuk akreditasi hanya yang diperoleh oleh mahasiswa D3. Ya, dia antusias sebenarnya Bu, kami masuk lagi Bu untuk lomba tingkat nasional katanya. Tapi kami takut nanti nggak bisa bagi waktu dan nggak disetujui dosen. Enggak, kamu maju, saya bilang. Kamu hubungi kemahasiswaan, kamu hubungi pengelola kamu. Minta rekomendasi. Nggak apa-apa nak, kamu maju terus. Ya, apa yang kamu lakukan itu pasti ada manfaatnya. Ya, saya bilang begitu. Tapi di satu sisi tetap saya berharap anak-anak D3 saya mencetak banyak prestasi. Besok dan semester 6 Anda nggak mikir yang lain-lain, cuma mikir diri sendiri. Tapi selama masuk ke semester 5, kira-kira apa yang sudah Anda lakukan? Ya. Ya paling minimal untuk Anda sebagai mahasiswa keperawatan, apa yang sudah Anda dapat? Tanya, di list. Ya. Dari mulai Anda kuliah, keperawatan dasar, metodologi keperawatan, etika keperawatan, keperawatan anak, keperawatan maternitas, KMB, ya. Nah, kira-kira yang sekarang berjalan ada KGD, perawatan luka, ya, semester besok mau gerontik.
kira-kira ilmu apa yang sudah Anda dapat? Dan yang sudah Anda yakin bisa saya terapkan. Ya, jadi jangan sombong. Semester 5 nih, udah semester 5 nih. Ya, kira-kira kita nggak butuh diwejang-wejangin lagi. Ya, nggak butuh lagi dinasehatin, nggak butuh lagi ilmu. Ya, jadi saya kemarin perdana ya, kan selama ini saya nggak pernah ngajar lagi ya dalam 2 bulan lebih ini. Ada tingkat D4 juga mau presentasi. Pertanyaan saya pertama, sudah mengenal saya? Nama sudah Bu orang belum? Tapi sudah pernah dengar Bu Mona Lisa itu cerewet? Enggak Bu, katanya. Alhamdulillah ya. Nah, biasanya nanti dengar, Bu Mona Lisa itu yang cerewet Bu. Ya. Di awal-awal saya bilang ke kalian bahwa saya ikhlas aja. Kalian mau julukin apa ya, mau ngomong saya cerewet apa segala macam, tapi semua ya memang dilakukan hanya untuk kepentingan Anda, untuk kebaikan Anda, ya, untuk nama baik alma mater. Jadi ketika saya dirawat, saya bertemu dengan bermacam-macam perawat yang dari alumni yang berbeda-beda. Saya melihat seperti apa performance alumni Poltekkes, performance alumni di tempat lain, ya, di mana apa yang terbentuk di lahan praktek itu ada hasil ketika Anda berinvestasi ilmu, keterampilan, dan sikap selama di kampus. Ketika nggak berhasil, kami mendidik Anda dengan baik, Anda menjadi perawat, ya, Anda juga akan bekerja tanpa caring, nggak care, ya, nggak punya etika, nggak punya komunikasi yang efektif, nggak punya komunikasi terapeutik. Nah, itu saya sampai nangis ya, sampai saya bilang rasanya kok, karena apa? Karena saya mungkin pernah sempat cerita, saya mengorbankan kuliah saya untuk menjadi aktivis turun ke jalan untuk undang-undang keperawatan. Artinya harapan saya terhadap perawat masa depan itu juga besar. Kok perawat itu seperti ini ya? Kok perawat itu mungkin nggak perlu saya ceritakan detail ya. Tapi kekecewaan saya ada di lahan praktik itu memang kayak robot. Maka ketika masa kuliah ini, saya melihat ada mahasiswa yang kadang-kadang ya tidak siap untuk turun ke lahan praktek, nggak punya ilmu yang banyak, nggak punya sikap yang baik. Nah, itu saya bisa rasanya bisa meledak-ledak. Terus sampai nangis ya, kok kayak gini ya perawat di lapangan ini ya. Sesama sejawat, loh saya ini perawat loh, saya punya STR, saya bilang, saya punya NIRA, ya, sesama sejawat, anggap saya bukan dosen Anda dulu. Sampai saya gitu kan. Saya bukan dosen Anda, ya, tapi sesama sejawat, apakah Anda tidak berpikir untuk memperlakukan orang lebih baik? Apalagi dengan orang lain ya, dengan pasien lain yang Anda nggak kenal. Coba, ya, dengan orang, dia perawat loh. Artinya dia ngerti dong ilmu keperawatan. Kok kita kadang-kadang memberikan hasil keperawatan sesukanya, seenaknya. Ya. Nah, jadi saya nggak kepengen anak saya ketika kerja besok beda-bedain pasien. Oh, saya kenal itu. Oh, itu dosen saya. Oh, itu tetangga saya. Oh, itu pejabat. Saya akan baik-baikin. Tapi ketika Anda nggak kenal, ya, Anda nggak peduli, Anda jutek, ya, judes, dengan label yang sekarang tuh tetap ada, perawat judes, perawat jutek, ya, Anda kalau mau turun ke masyarakat, Anda tanya, berapa banyak masyarakat yang ngomong perawat itu baik? Anda nggak pernah kan turun ke jalan, nanyain ke masyarakat, bagaimana menurut Anda tentang perawat? Rata-rata tuh miris. Tambah sakit, Bu. Di perawat tuh, marah begawenya. Bapak saya udah bisa jalan, Bu, suruh jalan dewek, Bu. Cari kursi roda, nggak cari dewek, katanya. Jadi, ya, semua negatif. Hampir semua. Ya, bukan nggak ada sama sekali yang baik, ya. Pasti ada yang baik. Ya, tapi hampir mayoritas. Terus ketika Anda sudah di semester 5, besok di semester 6, saya nggak tahu, ya, Anda dididik di tempat ini, apa yang sudah Anda dapat? Ya, takutnya nggak ada sama sekali. Tolong bedakan D3, D4, S1, nurse, ya, S2, spesialis, doktor keperawatan, semua punya kompetensi yang berbeda. Di mana kita ketemu peminatan? Peminatan itu adanya di spesialisasi S2. Ketika ada sudah, saya minat ke anak, saya minat ke maternitas, saya minat ke medikal bedah. Ya, S1 pun belum ada peminatan, masih sifatnya general.
Perawat apa? Perawat general. Artinya perawat general itu perawat yang siap bekerja dimanapun. Anda tamat besok mau ditaruh orang di ruang anak, Anda besok mau ditaruh orang di ruang kebidanan, Anda mau ditaruh di ruang IGD, ya, Anda mau ditaruh lagi di ruang apalagi THT, Anda mau protes? Protes nggak saat itu? Dianggap Anda siap kan? Dengan ilmu apapun, di puskesmas pun ditaruh, Anda akan harus siap melayani masyarakat, ya, ketemu dengan lansia, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan bayi. Ketika saya di S2, ya, itu baru ada peminatan, tapi namanya labelnya anak. Bu Mona mau ngambil anak apa? Onkologi, ya, mau ngambil anak yang mana? Neonatus, infeksi, non-infeksi, ya, penyakit kronis. Di situ baru ada namanya peminatan. Jadi jangan salah, ya. Ini sebenarnya adalah hasil rapat, ya. Sebelum hasil rapat itu, saya sudah membagi-bagi kalian sesuai dengan insting saya aja, ya. Karena kenapa? Karena saya anggap D3 itu nggak perlu dispesifikkan, dia siap. Anda dipilih ke gerontik, siap. Dipilih ke KMB, siap. Ya. Di S1 itu di nurse paling mereka yang memilih itu area praktek. Area prakteknya untuk di akhir, jada akhir itu mau di area mana. Ya. Makanya saya nggak setuju sebenarnya Anda pakai peminatan. Tapi ini adalah hasil rapat prodi. Akhirnya saya rombak. Ini sudah 2 kali kerja sebenarnya. Ya, saya rombak. Sebenarnya kalau saya bagi-bagi kemarin, saya juga melihat kemampuan anaknya. Ini anaknya mampu nih kayaknya di sini. Ini kayak lelet nih di sini, ya. Ini kadang-kadang oh ini kayaknya tahan banting. Akhirnya kan saya berpikir, ternyata ketika rapat di prodi, teman-teman menyarankan kenapa nggak peminatan. Ya udah, saya ikuti, ya. Cuma konsekuensinya, ya, saya nggak yakin Anda tuh minat memilih. Yang dicari yang gampang. Itu enak tuh, pembimbingnya tuh biasanya tidak judes. Kalau di maternitas ketemu pembimbingnya judes-judes, jutek-jutek. Nyari pasien payah, ya. Nah, ketemu yang itu tuh payah tuh biasanya ada IGD. IGD saya keluarin karena mahasiswa banyak mengeluh nggak dapat pasien, ya, nggak bisa melakukan pengkajian di IGD. Nah, susah Bu, ini saya buang. Dulu biasanya IGD karena dulu beberapa tahun yang lalu unggulan kita adalah gawat darurat. Jadi yang paling banyak malah gawat darurat. Karena sekarang gerontik, maka gerontik lebih banyak, ya. Nah, KIB pun saya banyakkan karena harapannya nanti cari KIB yang juga kalau bisa pasien lansia gitu. Ya, jadi ketika peminatan itu rebut-rebutannya bukan karena aku terampil, aku punya ilmu yang lebih baik di bidang ini. Ya. Aku lebih terampil, ya, lebih baik di bidang ini. Saya yakin tidak. Cuma nasib-nasiban, cepat itu dapat. Ya. Bukan saya nggak tahu isi otak Anda. Ya, tahu. Ya. Kebayang di Anda tuh kalau di sini nanti pembimbingnya ini. Kalau di anak pembimbingnya Bu Mona kacau. Ya. Pembimbingnya Bu Gusti, pembimbing tuh Bu Erna. Itu yang ada di otak Anda. Benar tidak? Ya, Azura? Benar? Iya, Bu. Iya, jujur aja. Kalau saya bilang kamu milih gerontik, emang kamu pandai gerontik, belajar aja belum? Masuk mata kuliah aja belum? Pede-pedean milih gerontik. Ngerti ilmunya aja enggak? Iya kan? Jadi makanya saya bilang, ya, memilih Anda tuh hanya dengan kesombongan. Ya, nggak punya ilmu saat milih. Nggak sebenarnya Anda nggak pede bahwa Anda tidak kompeten di bidang itu. Ya, maka saya bilang ketika ada takdir, Anda pernah nggak bilang, saya merasa nggak adil, ya, saya ditakdirkannya ini, ditakdirkan jodohnya ini, kenapa nggak yang kaya? Kalau boleh memilih, ya, jadi bukan berarti saya nggak boleh ada protes-protes, ya. Saya yakin bahwa mahasiswa saya ini siap untuk kemanapun. Itu keyakinan saya. Kan kita semua proses belajar. Yang udah milih pun juga nggak tahu apa yang mau dikerjakan nanti. Semua juga masih ngawang,
dulu waktu saya sempat saya lotre ya, itu terlihat ekspresinya ketika dapat ini, yes ya, dapat yang ini ya, nangis, dapat yang ini yes katanya, terlihat dari mata kuliahnya ya. Nah terus setelah di lotre pun itu nggak boleh, saya nggak bolehkan juga yang maternitas untuk laki-laki. Kenapa? Coba kalian bayangkan, ketika teman Anda laki-laki itu harus nguber-nguber ibu hamil ya, nguber-nguber ibu nifas, tentu akan canggung. Dia juga akan kesulitan cari pasien. Pasien juga biasanya tidak berkenan dirawat oleh anak laki-laki, mahasiswa laki-laki yang baru dia kenal. Ya, kecuali memang proses perkenalannya udah lama. Ini kan tiba-tiba mau nggak jadi pasien, mereka kan canggung. Sementara anak-anak harus melakukan pemeriksaan fisik, ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang terbatas dilakukan untuk anak laki-laki. Nah, ketika lotre pun dapat sama anak cowok, ya, mereka tukar. Temennya mau, ya udah aku aja, ya. Yang kemarin pun, yang angkatan kemarin itu nggak lotre, nggak peminatan, saya yang memilih, ya. Akhirnya mereka ada yang mau tukar, ibu kami udah sepakat, teman saya yang ini ngambil ini, saya ngambil ini, boleh ibu? Boleh. Tapi di sini saya kasih kesempatan kan, ayo coba, ada nggak yang mau ikhlas, yang berani ya untuk menggantikan temannya yang laki? Nggak ada. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya lihat kelompok besar. Kelompok besar itu kan yang paling banyak. Maka saya pangkas yang nomor paling bawah. Saya anggap saja saya kurangi kuotanya, yang 13 jadi 12. Ya, yang 9 jadi 8. Artinya Anda nggak dapat kuota itu. Nah, yang lucu responnya, ya ini akhirnya saya sampaikan kekecewaan saya. Yang protesnya cuma yang 3A. Yang 3B itu ada yang sampai alhamdulillah. Walaupun saya lihat loh. Walaupun lama saya nggak lihat WLS kali pas itu saya lihat. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu, udah dimasukin ke maternitas. Dan udah saya bilang ya, hal-hal yang negatif itu menular. Kalau dominasinya 3A ini banyak yang tukang provokator ya. Banyak yang suka berontak tanpa mikir dulu ya. Anda akan bicaranya adil nggak adil. Nah, kan balik-balik ke situ lagi, saya mengamati perilaku, udah saya bilang dari dulu. Udah berkali-kali saya ngomong, ada kelas ya yang ketularan dengan perilaku buruk. Yang mayoritas isinya adalah orang yang memang jelek. Akhirnya kan saya emosi. Udah kemarin saya jelasin baik-baik, ya hari ini masih di WA lagi, minta di lotre lagi. Ya, bukannya saya nggak ngerasa frustasi juga ketika diprotes itu, rasanya saya tuh juga nggak sanggup mengerjakan ini sebenarnya. Ya, kalau cuma mau mikirkan diri saya, terserah kalian loh. Besok mau jadi apa? Nah, kalian tahu nggak? Ketika kalian di semester 6 ngambil pasien ke rumah sakit, Anda bayar sendiri. Ya, dulu mahasiswa yang sebelum pandemi itu ke rumah sakit itu sampai diminta administrasi 1 juta. Ya. Surat pun lama diproses. Kenapa kamu belum dapat pasien? Surat balasannya kan ketika kalian ngajukan surat, kami mau cari pasien untuk KTI. Artinya kan dia anggap ujian. Satu pasien itu dia hargai 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk ujian. Belum lagi ketika sudah bayar, ya, ketika sudah ngurus surat nggak keluar, pasien nggak ada. Bu, di rumah sakit itu pasien nggak ada, terpaksa cari rumah sakit lain. Bayar lagi. Ya, yang saya kadang-kadang Anda belum mendengar penjelasan saya. Yang saya pikirkan bagaimana caranya saya ingin Anda bisa dapat pasien, Anda bisa cepat ujian, Anda bisa ikut UKOM pertama, Anda cari pasien nggak usah bayar, ya. Hanya momennya ketika Anda mau ujian, mau praktek nih, mau turun, saya bilang, kesempatan nih anak-anak saya cari pasien. Jadi memang sebenarnya tidak formal, tidak resmi ya. Jadi Anda cari pasien itu tidak resmi untuk ujian, tapi boleh Anda gunakan nanti untuk pasien kelolaan ketika studi kasus. Oh, saya ngambilnya kemarin KMB, saya pengennya KMB. Ketika praktek KMB, Anda sambil cari pasien, ambil pasien. Catat datanya lengkap. Dari hari pertama, kedua, ketika catat datanya lengkap, apa yang Anda lakukan? Ketika nanti Anda sudah ujian proposal, Anda tinggal menyalin catatan Anda ketika praktek ini. Jadi Anda nggak mesti cari pasien lagi ketika di semester 6. Nggak mesti bayar. Jadi nanti resikonya,
bagi mahasiswa yang tidak dapat pasien di semester 5, di semester 6 mau cari pasien, ya, kami hanya memberikan surat pengantar. Silahkan cari sendiri, bayar sendiri, ya, kita nggak mau tahu. Mau ada atau enggak pasiennya terserah. Ya. Nah, cari rumah sakit lain, dan itu harus ada, nanti ketika Anda ngirim surat itu harus ada balasan, dan itu dilampirkan di hasil KTI-nya. Nah, sekarang saya carikan jalan, ya, bagaimana caranya agar mahasiswa lebih praktis, lebih gampang, ya, untuk mendapatkan pasien tanpa harus membayar. Tapi jangan pula nanti di rumah sakit Anda bilang, Kak, kami ngambil pasien ini ya untuk KTI, ya bunuh diri namanya. Ya, jadi memang pasien kelolaan Anda saja. Kan Anda ketika KMB kan ada kompetensi ngambil misalnya pasien kelolaan 2 pasien. Gitu. Nah, salah satu yang Anda anggap kasusnya menarik, datanya paling lengkap, itu Anda jadikan sebagai pasien kelolaan untuk studi kasus KTI. Artinya nanti yang digunakan data sekunder. Ya, nah kalau nanti ada yang, Bu, kami nggak berani ngambil pasien, nggak keburu, silakan. Resikonya di semester 6, ya, Anda cari dan bayar. Dan waktu, kalau saya sih gini ya, saya sebenarnya tidak setuju dengan mekanisme pembelajaran di kampus kita. Ini walaupun saya orang kampus ya, di kampus kita yang kalau lulus tuh bareng-bareng ya. Nggak, zaman sekarang itu siapa yang investasinya bagus, siapa yang cepat, siapa yang rajin, siapa yang mau lulus cepat, ya lulus cepat. Ngapain nunggu kawan-kawannya yang lelet, ya, yang nggak mau cepat lulus, yang malas-malesan. Dulu kan sudah pernah saya usulkan gitu. Jadi ada beberapa yang semangat, Bu, kami bisa ujian UKOM duluan. Ya, nak, kamu selesaikan KTI-nya. Mereka semangat. Tiba-tiba nanti mau masuk nilainya susah, harus bareng-bareng, harus gini. Wah, saya bilang, mulai zaman Belanda. Ya, artinya nggak memotivasi. Yang malas tetaplah malas. Karena ngerasa kaget juga sentuh, kasihan lah dengan kita, dah, ibu lah dengan kita, lulusnya lah kita tuh. Modal Anda tuh cuman doa jelek, ya, doa jelek. Padahal sebenarnya Anda tuh berinvestasi baik. Saat ini Allah tuh juga menilai. Ya, hal baik juga akan Anda dapatkan ketika punya niat baik, yang Anda jalankan tuh baik dan benar. Ya, jadi tujuannya itu kenapa kok kita belum masuk KTI sudah dibagi-bagi ini? Ya, tujuannya itu agar, ya, walaupun saya nggak tahu nih, April masih keburu nggak kita UKOM, ya, tapi kan kita usaha. Ketika kemarin usaha saya sudah mau berhasil, ternyata mahasiswanya belum pada ujian sempro. Kata dosennya, ya, Bu Mona mah boro-boro mau UKOM, katanya. Oh, KTI aja belum, karena nilai kalau kita mau UKOM, semua nilai harus diupload di PDDikti. Sudah diupload semua, baru bisa daftar, nak. Bukan daftar dulu. Lulus, bukan lulus ya, ada dulu nilainya. Artinya kan nggak lulus juga, kan? Kalau nggak lulus ya nggak mungkin bisa. Nggak lulus satu mata kuliah, nggak mungkin Anda bisa KTI. Syarat KTI harus lulus semua mata kuliah. Nah, setelah diupload termasuk nilai KTI, baru bisa daftar UKOM. Bagaimana mau mengupload, mendaftar UKOM ketika nilai KTI-nya belum ada? Nah, makanya sekarang saya ingin bagi-bagi mahasiswa dan pembimbing di semester sekarang, tujuannya agar ketika Anda praktek, ya, sekian sampai bulan November kalau nggak salah ya, sampai bulan November, ya, itu Anda bisa manfaatkan untuk sekaligus cari pasien KTI. Tujuannya itu. Ketika Anda tidak memanfaatkan peluang saya, ya saya kembalikan ke Anda, silahkan. Nah, kepengen saya, tadi yang udah duluan ngambil pasien sempro, UKOM lah dulu, nak. Kenapa? Karena kalau dia ikut UKOM duluan, sudah dapat lulus, dia masih keburu ikut ujian PNS, ujian penerimaan, ngelanjutkan kuliah. Kan kemarin ada tuh kakak kelasnya nangis, Bu, kami mau lanjut ke UNAN, katanya. Tapi gimana, kan nilai UKOM-nya belum keluar, saya bilang. Gimana Anda mau melanjutkan kuliah? Anda belum dinyatakan lulus D3. Nah, kan banyak yang terbuang nggak waktu kalian? Bu, kemarin harusnya bisa ikut, Bu, CPNS yang di sana. Saya harusnya bisa ikut, Bu, kuliah di universitas ini itu, ya.
Saya harusnya Bu udah merit Bu, kata mak saya kalau lulus merit lah, tertunda, belum lulus hukum. Iya kan? Jadi tujuannya tuh bukan menzolimi Anda, ngapain kita secepat-cepatnya diburu-buruin untuk masa depan Anda, ya, biar nggak banyak waktu disia-siakan. Kenapa di semester 6 Anda disuruh PKN 1 bulan, ya? Terbuanglah waktu 1 bulan itu yang saya protes juga kemarin. Ya, tapi protes saya ini karena banyak prodi-prodi lain yang barangkali tidak merasa terganggu dengan UKOM, ya nggak ada yang mendukung. Ya saya kepengennya PKN itu setelah mahasiswa UKOM, baru PKN gitu. Atau setelah mahasiswa melewati semua mata kuliah, baru PKN. Karena ketika masih kuliah PKN, ada beberapa mata kuliah yang akhirnya terpending pembelajarannya. Kan nanti PKN-nya biasanya bulan April tuh. Ya, sementara Anda masih kuliah biasanya Anda sudah harus ujian hasil waktu itu. Ya, banyak sekali agenda di semester 6. Labkesmas juga di semester 6, ya. Makanya tolong di semester 5 ini manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ketemu pasien malah kalau seandainya kalau disuruh praktek 3 jam, saya akan praktek 10 jam. Ya, kalau saya mampu, saya dulu praktek itu maternitas itu ketika saya S1, ya, saya nurse, saya maternitas itu saya tidur di rumah sakit. Saya nggak pulang-pulang sebelum saya dapat pasien. Karena targetnya maternitas itu adalah jam. Jadi kami praktek 45 jam. Jadi kalau saya praktek 24 jam, ya, itu udah jadi saya tidur di rumah sakit, tidur di kursi, bawa pakaian mandi di rumah sakit. Karena dulu targetnya saya D3 juga, targetnya dulu harus nolong partus 1. Jadi kita harus ngangkat bayi itu harus wajib 1 dulu. Sekarang udah nggak ada. Kalian tuh kompetensinya udah lama tuh semakin turun. Anda tuh udah banting harga sebenarnya kalau Anda mau tahu, ya. Nah, begitu juga di nurse. Harus kompetensinya adalah Anda nolong melahirkan. Kemudian setelah itu home visitor, ya, pasiennya kita lakukan pengkajian di rumah saat itu. Selesai 45 jam, saya mendapatkan 2 pasien partus waktu itu. Kemudian pasien hamil, pasien ini selesai maternitas. Nah, jadi hitungannya jam. Ya, karena ketika orang mau melahirkan kan, itu udah kalah 1. Ya, perkiraan kalau anak kedua 4 jam dia udah masuk kalah 2 nih gitu. Maka 4 jam kita tunggu sampai dia benar-benar pembukaannya lengkap, ya. Baru kita sudah izin duluan dengan kakak pembimbing. Kak, ini pasien saya ya, saya yang nolong partus. Oke deh, kamu pantau terus ya. Kita lakukan pemantauan sampai kita nolong menyambut kelahirannya. Ya. Sampai nanti kakaknya sebenarnya dibimbing, tetap ada pembimbingan. Ya, nanti motong paling pusat apa kita dibimbing. Ya, Anda merasakan kan sensasinya bagaimana tuse PD periksa dalam, Anda kaji porsionya berapa tebal, pembukaan berapa tebal. Sekarang pernah nggak jadi mahasiswa kayak gitu? Ngerasain? Nggak pernah, nggak punya kesempatan. Ada nggak kesempatan masang NGT? Ada nggak periksa kesempatan periksa analisis gas darah? Ya, masang impuls mungkin enggak satupun. Jujur saya takut nanti besok dirawat oleh perawat lulusan yang kayak gini. Mati ini nggak punya pengalaman klinik, coba-coba aja. Ketika udah jadi perawat, ya, baru latihan, baru coba-coba pasien. Nah, jadi ketika ada kesempatan praktek, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, bukan malah kan gitu cuma 3 jam ya, nengok-nengok bela ada. Ya, makanya saya bilang ya, investasinya bagus, hasilnya juga bagus. Itu hidup itu pilihan. Anda mau milih yang baik atau yang tidak baik, itu terserah Anda. Saya kembalikan ke Anda. Tapi tuntutan kami mahasiswa harus lulus kompeten. Ya, kompeten artinya apa? Ketika belajar keperawatan KMB, ya, keperawatan medikal bedah, Anda harus lulus dengan kompeten. Belajar keperawatan anak, Anda lulus secara kompeten. Sekarang kalau saya tanya KPSP, pasti nggak bisa jawab. Ya, saya tanya bagaimana caranya melakukan pemeriksaan nervus 1 sampai 13, ya, ngerti nggak caranya? Dari nervus apa saja tuh? Apa tuh? Itu KMB loh, yang banyak peminatan KMB. Cara mengkaji demensia pada lansia. Ada nggak yang bisa jawab sekarang? Ya,
Jadi otomatis saya katakan Ananda yang saat ini mau masuk ke praktek klinik ya nggak punya apa-apa ya kalau nggak berusaha dan belajar. Waktu kita cuma berapa lama nih? 1 minggu lagi kalau nggak salah. Tanggal 4 udah mulai praktek. Saya tuh cemas mahasiswa saya tuh praktek nanti blow on aja, bengong-bengong baik. Ya, nggak katik latihan di kampus, nggak katik latihan mandiri, nggak baca buku, nggak baca kompetensi. Makanya pembimbing itu kalau nelpon kami itu ngomong, Bu Mona, anak-anaknya kok ditanya kamu praktek apa, praktek KMB, ditanya kompetensi apa yang mau dicapai, nggak tahu Bu, katanya. Dosen kami belum jelasin, apa nggak kena ketok Anda tuh? Harusnya kalau mau ke klinik kan ke KMB, Anda baca dulu buku panduan KMB. Oh ini adalah mata kuliah praktek KMB. Kompetensi berapa SKS? Oh ada 3 SKS misal. Ada 4 SKS. Ya, kompetensi yang mau dicapai apa? Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pernapasan, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan saraf. Anda udah tahu. Di gangguan pernapasan apa saja biasanya kompetensi harus dicapai? Ya, saya mampu memasang oksigen nasal, ya. Kemudian saya mampu melakukan nebu, ya. Saya mampu melakukan pemeriksaan AGD, pengambilan AGD. Jadi Anda udah harus tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, ketika Anda tahu nanti di sana saya mau mencapai kompetensi itu kan kita ada buku kompetensi tuh. Periksa AGD tercapai enggak, ya? Periksa ini tercapai enggak? Nah, kira-kira Anda sudah tanya enggak ke diri? Kira-kira saya sudah bisa enggak melakukannya? Sudah tahu enggak tujuannya? Ya, tekniknya seperti apa? Nah, jadi makanya 2 minggu ini Anda ke kampus bukan untuk bukan untuk ngobrol, ya, bukan untuk membuang-buang waktu dengan sia-sia, ya. Manfaatkan labor. Kamu mau belajar mandiri, Bu. Kamu mau belajar pasang impuls. Kami mau belajar NGT, ya. Nah, jadi ya kembali lagi saya katakan, ya, apa yang pengelola lakukan saat ini, ya sebenarnya tujuannya adalah agar anak-anak sekalian siap menghadapi UKOM dan siap nanti kalau diberi kesempatan untuk UKOM di bulan Juni. Ya sebenarnya UKOM-nya itu bulan Juni tapi pendaftarannya April. Kalau pendaftaran April artinya kita juga harus lulus semua mata kuliah di bulan April. Ya, meskipun Bu kalau dari kalender akademik itu kita baru ujian di bulan Mei. Itu bisa kita nego kalau anda-andanya siap. Oh mata kuliah udah masuk semua, tinggal ujian, kita percepat ujian. Oh anak-anaknya sudah sempro semua, sudah ngambil pasien semua, udah dapat. Oh kita majukan ujian hasil. Bisa semua dikerjakan. Asal anda-andanya juga siap. Ya. Kalau nggak siap, ya apa yang mau diperjuangkan? Ya, artinya kita ya udah, akhirnya kita ikut lagi yang gelombang kedua. Ya. Tertunda lagi cita-cita Anda, langkah Anda untuk maju lagi. Ya, makanya sekarang ini di-push benar-benar itu hanya kepengen ya Anda itu berpikirnya itu jangan hanya mikirin diri sendiri. Ya. Pikirkan juga ya saya nanti jadi perawat kompeten atau enggak. Ya. Jadi perawat yang siap pakai atau enggak. Ketika ditaruh di ruang sana saya milih saya dulu ngambilnya KMB itu KTI-nya. Tolong ya Kak taruh saya di ruang medikal bedah saja. Ya Anda langsung aja nggak dipecat. Ya. Nggak akan diterima untuk tahap uji coba. Sampai di sini ada yang mau nanya, ada yang mau protes? Ya, kalau yang sekarang saya tanya, ya, kalau anak dan maternitas, kira-kira yang Anda takutkan apa? Dosennya, pembimbingnya? Anda kadang-kadang saya lebih milih pembimbing yang pendiam, ya. Kalau bisa tanda tangan baik. Bu ini sudah kekerjakan, lah selesai. Asli Bu tanda tangan. Padahal Anda nggak dapat ilmu ya. Melakukan asuhan keperawatan itu punya ilmu. Ketika Anda dapat nanti pengujinya, ya orang yang saklek, Anda bingung. Kami tidak dibimbing yang seperti itu, Bu.
Kami nggak ngerti harus seperti itu. Kalau boleh memilih, siapa yang nggak mau milih mudah? Kalau bisa Bu, kami kuliah nih, nggak usah kuliah dapat ijazah. Kan kalau bisa gitu ya. Nah, tapi itu adalah pemikiran orang-orang yang picik. Nggak pengen dapat ilmu, cuma dapat lembar ijazah, ya. Terus nanti dapat titel ahli media keperawatan, tapi nggak bisa apa-apa. Yang berdosa siapa? Dosennya nggak amanah. Saya perhatikan seperti itu. Kalau sudah nanti pemilihannya keperawatan anak, maternitas, ya sepi pengunjung, sepi peminat. Sementara Anda ketika disiapkan secara ilmu perilaku, Anda harus siap pakai nggak di rumah sakit, di masyarakat? Saya siap ketika ketemu dengan pasien yang bawel. Saya harus siap ketika ketemu sama pasien yang pemarah. Saya harus siap ketika ketemu dengan pasien yang nggak mau diatur. Jadi mental kita tuh sebenarnya kan harus dipupuk dari sekarang. Tapi kalau Anda mentalnya adalah pendendam, ya, dikit-dikit tersinggung, ya, dikit-dikit pengennya protes, ya Anda akan kesulitan untuk menghadapi manusia-manusia dengan berbagai karakter, Nak. Di sana itu pasien itu berbagai karakter. Menjadi perawat itu kita harus dilatih kesabaran. Bagaimana caranya kita memahami karakter pasien? Bukan pasien harus memahami kita. Jadi ketika Anda kena marah dosen, ketika Anda ditegur, ya Anda anggap itu sebagai latihan. Oh, latihan ketika aku kurang, aku ditegur orang. Nanti ketika di rumah sakit, aku nggak salah apa-apa aja ditegur, dimarahi. Ya, sampai dengan maternitas saya bilang, ya, insya Allah saya akan bantu. Walaupun saya nanti bukan pembimbing Anda, ya, untuk maternitas ya, dan anak, ya. Kalau memang Anda butuh bantuan saya, mau datang ke saya, malah dulu kakak-kakaknya itu malam-malam tuh ke rumah, ya waktu itu memang belum pandemik ya. Selama KTI itu rame-rame datang ke rumah, belajar. Ya, saya terbuka, asal mahasiswanya mau belajar. Yang susah tuh nggak mau belajar. Nggak ada, saya bilang dari awal, nggak ada orang yang bodoh. Ya, yang ada itu yang tidak mau berusaha dan memang tidak punya niat pandai. Nah, itu yang saya harapkan ke Ananda sekalian. Saya mungkin Anda bersyukur nggak sering karena daring, nggak sering-sering ketemu dosen, ya. Tapi di satu sisi banyak kerugian Anda dapat, Anda nggak paham apa-apa. Ya, dan kami pun merasa sedih nggak bisa membentuk apa-apa buat Anda. Ya, untuk yang sudah sudah dibagi, ya, untuk yang sudah mendapatkan area peminatan, saat ini saya sedang menyusun pembimbing, ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tujuannya, ketika nanti sudah dapat pasien, ya, Anda bisa konsultasi, barangkali via WA, via telepon. Ibu, saya dapat pasien hipertensi misalnya. Oh Bu, saya dapat pasien anak dengan DBD. Ya. Nah, kira-kira ini bisa diambil nggak Bu ini? Ya, paling arahan itu, ya, arahan terkait judul yang akan digunakan, ya. Nah, paling nggak pokoknya kebetulan pasiennya ada ini Bu dan lengkap, ya. Nah, harapannya juga agar nanti juga tidak terjadi rebut-rebutan pasien, ya. Jadi jangan sampai satu pasien oleh 2 orang itu nggak boleh. Jadi kalau pasien kelolaan itu harus satu dan nggak boleh sama dengan mahasiswa lain. Tapi kalau hanya untuk pasien kelolaan mata kuliah, misalnya di KMB nggak ada pasien, cuma ada satu, terus dirawat oleh 2 orang, ya. Dirawat dengan 2 orang, mungkin shift-nya dibedakan. Shift pagi dia yang ngerawat, shift sore mungkin boleh. Tapi ketika KTI nggak boleh pasiennya sama. Nah, terus untuk gerontik, ya kan sekarang belum masuk ya mata kuliah gerontik. Itu adanya nanti di semester 6. Nah, artinya ya kalau seandainya nanti di KMB, Bu, ada pasien lansia sakit, ya mungkin dengan jantung, ya dengan sakit apa saja, Anda bisa ngambil yang gerontik. Nanti Anda juga lebih banyak ke masalah degeneratifnya, masalah lansianya. Meskipun ambilnya di area KMB, nggak apa-apa.
Itu triknya, ya. Nah, kalau yang anak, kalau maternitas kan memang ada prakteknya anak kan kita sudah di semester lalu ya. Nah, kalau yang anak ketika ada praktek puskesmas, saya nggak tahu nih pelayanan pelayanan kesehatan primer itu biasanya praktek puskesmas ya, atau biasanya nanti mata kuliah maternitas ada puskesmas ya. Ketika Anda jadi jangan lupa yang dikatakan anak itu kan mulai dari masa kandungan sampai 18 tahun. Ya. Ketika Anda ketemu di area mana saja ada pasien di rentang usia itu, Anda boleh jadikan dia pasien anak, keperawatan anak. Ya. Nah, kalau nanti enggak terpaksa ya yang pasien anak ini itu ngambilnya juga di masyarakat. Oh, ketika nanti gerontik, Bu, kami ada praktek ke keluarga. Anda cari keluarga yang punya anak tapi punya masalah kesehatan. Silahkan ambil. Saya masih meminimalkan kalau bisa Anda ke rumah sakit kelan praktek itu nggak bayar. Ya, bisa ngambil pasien gratis. Jadi caranya gitu. Nah, kalau nanti di KMB nggak ketemu pasien lansia, Bu, di KMB nggak ada pasien lansia, harus tahu juga ya, lansia itu usia berapa. Ya, yang dikatakan lansia. Oh, nggak ada pasien lansia. Terpaksa nanti ya Anda sudah dapat judul, misalnya sekarang sudah konsul judul, tapi ngambil pasiennya nanti ketika Anda praktek gerontik. Atau bisa nanti di masyarakat. Jadi silakan siasati. Mencari pasien, dapat pasien di mana saja boleh. Pasien di keluarga boleh, di masyarakat boleh, di rumah sakit boleh, ya, di puskesmas boleh. Silahkan, selagi masih sesuai dengan areanya. Oh, ini areanya anak. Oh, ini areanya maternitas. Saya ketemu ibu hamil itu, Bu, di puskesmas. Ketemu ibu hamil di dalam keluarga. Tadinya mau nemenin teman saya periksa lansia, ternyata di situ anaknya ada yang sedang hamil. Jadiin pasien. Oh, ternyata ada di keluarga itu istrinya baru melahirkan, jadiin pasien. Yang penting mereka setuju, sepakat untuk dijadikan pasien. Jadi itu memang harus setiap mahasiswa harus cerdas ya dalam mencari waktu, mencari pasien, menyiasati bagaimana caranya, mekanismenya, ya harus gunakan kondisi-kondisi yang memungkinkan. Jadi jangan saklek dengan, oh kan nggak ada keperawatan anak, oh sekarang belum ada keperawatan gerontik. Ya, jadi kalau berpikirnya seperti itu, maka Anda nggak akan dapat pasiennya. Ya, jadi silakan mau praktek di mana saja ya. Ternyata selama praktek di IGD saya ketemu lansia juga. Dia ternyata memang lansianya dengan datang mungkin dengan luka kena parang atau apa, tapi dia lansia. Jadiin pasien gerontik. Paham nggak maksudnya? Oh, ternyata pas di IGD ada anak dengan serangan asma. Ya udah saya ambil jadi pasien anak misalnya. Atau nanti buat jejaring. Jadi teman-temannya info ke temannya. Di ruangan aku ada pasien anak nih, atau di ruang. Jadi Anda saling memberikan info. Jadi ke teman-teman itu kalau kita juga membantu orang, insya Allah kita juga banyak kemudahan. Ya, oh ini ada pasien lansia nih, aku sudah dapat nih, ada satu lagi, kau mau nggak? Dan teman. Nah, paling enggak ya yang mendata misal kita, nanti data itu misal buat teman ya, bantu nanti pada saat memberikan askep, bantu kawannya. Jadi kan kita memang harus memberikan asuhan keperawatan selama 3 hari minimal ya. Kalau pasiennya sudah pulang gimana? Ya, boleh home visitor. Artinya kita lanjutkan asuhan keperawatan di rumah. Tapi syaratnya jangan ngambil pasien yang sudah mau balik. Pasien sudah mau sembuh dia ambil untuk studi kasus. Itu kan bunuh diri namanya. Ya, itu pasti akan ditolak sama pembimbing. Carilah pasien baru, pasien fresh, pasien yang memang masalahnya masih banyak, ya. Jangan pasien yang sudah nggak ada masalah apa-apa, ngapain dikaji, ngapain dijadiin pasien kelolaan, ya. Jadi jangan Anda menyulitkan diri sendiri, ya. Ujung-ujungnya nanti nyari pasien lagi, ya. Kalau nggak ada di masa itu, ya bagaimana caranya lah, ya. Bagaimana caranya nanti, oh ternyata teman saya pas di situ dia dapat pasien. Berbagi, ya. Berbagi info, berbagi data dan catatan. Ya, jadi itu kalau dibolehin. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu biasanya kami kalau mau praktek misal di hari libur minta izin ke kakak ruangan, Kak boleh nggak praktek?
mau buat askep gitu, ada askepnya kurang. Oh boleh deh, mereka biasanya dengan senang hati. Nah cuma sekarang cari mahasiswa yang mau bela-belain meluangkan waktu libur untuk cari pasien itu yang susah zaman sekarang. Ya, zaman milenial ini malah susah mencari orang yang benar-benar kuliah itu untuk tujuan yang jelas. Ya, kebanyakan nggak jelas. Ya, jadi nggak usah nyebut banyak banyak ini Bu gitu kan. Mahasiswa jadi rebut-rebutan. Oh kalau gitu siasatnya pas libur ya aku ke rumah sakit bantuin kakaknya, bantuin dulu. Saya kalau hari Sabtu Minggu dulu ya praktek di rumah sakit saya bantuin dulu. Habis semua itu Kak, GP Kak, udah saya bawa troli GP itu ganti balutan itu seruangan semua saya GP. Senang saya ya. Maka teknik-teknik masang apa namanya, masang perban di kepala, masang perban di dada, masang sling, masang ini, masang tampon, terampil. Kenapa? Karena saya suka ketika saya harus ngeroyok sendirian ngerawat pasien tanpa ada saingan. Saya menjadi lebih terampil. Jadi ketika orang tua saya sakit, ya dulu habis operasi infeksi ya, itu saya rawat sendiri. Ya, saya bikin tampon sendiri ya. Saya lakukan perawatan di rumah. Anda bisa paling minimal untuk keluarga kalian. Jadi jangan merasa rugi kalau aku kaget lebih pandai. Ya, aku kepandaian gimana ya? Anda pula frustasi. Jadi punya ilmu, punya keterampilan. Padahal bisa diterapkan dimanapun. Ya, ke diri sendiri, ke keluarga, punya menikah ya, punya anak sakit udah tahu apa yang harus dikerjakan. Suami kena luka bakar udah tahu apa yang dikerjakan. Ya ilmu itu minimal untuk diri kita dan keluarga. Ya, jadi jangan merasa rugi ketika harus belajar lebih. Itu loh, Nak. Sampai di sini saya ngomong kayak gini ada yang tidur nggak? Ya, paham nggak maksudnya? Tujuannya apa? Kenapa saat ini kita sudah bagi bagi area dan pembimbing. Ya, kalau misal ya, tapi sekarang saya sudah bagi-bagi pembimbing ya. Jadi yang nggak usah ganti-ganti, ada yang mau Bu, Sami mau tukar sama si ini Bu, mahasiswanya udah mau, karena masih boleh, silakan aja bertukar tempat, ya. Nah, jadi sebelum pembimbing ini saya share ke dosen-dosen, ya. Walaupun sebenarnya dosennya mungkin agak stres juga karena yang kakak tingkatnya aja belum kelar, masih ada yang bimbingan, ya. Padahal biasanya di September, di Agustus tuh Anda udah wisuda semua, ya. Nah sekarang masih menunggu UKOM. Nah, jadi pikirkan ke depannya itu kadang-kadang nggak semulus apa yang kita mau. Jadi tolong kita antisipasi aja, ya. Kenapa sih nggak ada ruginya kalau kita melakukan atau berbuat lebih cepat, ya, dibandingkan seharusnya. Paling nggak membuat ketenangan diri dulu aja. Waktu ada temennya mengajukan Bu, bisa nggak Bu kita ujian sebelum Lebaran? Itu dikeroyok rame-rame sama temennya, dibully. Sok rajin, sok ini kepinteran katanya. Orang nak Lebaran, saya bilang kalian dibantu bikin kue, benar, saya bilang itu. Kalau saya jadi mahasiswa, saya lebih enak menghadapi Lebaran, ya hari yang fitri tanpa beban. Plong, udah ujian, ya. Tapi Anda ini milih nak ngadapi Lebaran dulu Bu, baru kaget ujian. Lah banyak makan daging, ya, makan berlemak-lemak, otak udah tersumbat, mau belajar lagi udah malas kan, buka-buka buku lagi udah malas tuh. Nah, terus teman-temannya ngusul, Ibu bisa nggak kita ujiannya sebelum Lebaran aja Bu? Wah itu dikeroyok rame-rame, dia nggak nangis ngadu. Saya dimarahin teman-teman Bu gini-gini. Jadi saya nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang ini. Yang dipikir selalu mau enak-enak dulu, ya. Padahal sebenarnya hidup itu nggak enaknya dulu ya, baru setelah itu kita nikmati enaknya. Bukan enaknya dulu, setelah itu nggak enak. Nah, jadi coba cara berpikir teman yang mau maju dukung, ya, jangan dibully, jangan diledek, ya, sehingga akhirnya orang mau maju pun takut, malu, kaget diomongin temen. Nah itu yang tolong penyakit hati kalian itu, penyakit mental itu diperbaiki, jangan sampai kronis, penyakit iri, ya, penyakit kadang-kadang hobinya memprovokasi, hobinya apa namanya berontak, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang ya anak saya mahasiswa juga suka saya tanya, kalian kalau begini-gini gimana?
nggak ada tuh mah yang berani dengan dosen, oh nggak berani tuh ini protes. Sebenarnya saya nggak suka juga mahasiswa yang nggak kritis. Ya, kalau ada hal-hal yang memang perlu Anda kritisi, kritisi. Tapi sebelum Anda protes, sebelum Anda menyampaikan pendapat, Anda analisis dulu. Ya, jangan merasa diri dizolimi, ya, diperlakukan tidak adil. Ya, Anda yakin, oh, ketika nanti aku di kondisi yang gini, pasti nanti Allah akan lebih mudahkan. Coba berpikirnya gitu. Pasti dimudahkan. Tapi kalau Anda sudah mikirnya sulit dulu, oh susahnya ya Allah, kagetnya pas susah, juga pembimbingan susah, sulit lah jadinya dia. Kalau di awal-awal Anda sudah menganggap itu sulit. Ya, tapi jangan pula isi dompet yang Anda pikirkan, oh ya Allah, penuh teruslah dompet aku, penuh terus, ya beda lagi. Ya, kalau nggak ada upaya, nggak ada usaha, ya nggak ada rezeki. Ya. Sebenarnya kalau untuk bimbingan, ya semua udah selesai. Tapi tinggal barangkali saya menghitung proporsi ya. Jadi belum bisa saya share saat ini. Mungkin nanti beberapa hari ke depan akan saya share. Dan tolong ikhlas menerima siapapun yang menjadi pembimbing Anda. Ya, berpikirlah positif ya. Berpikirlah bahwa semua dosen kita itu pasti akan memberikan yang terbaik ya. Nggak ada dosen yang ingin melukai anaknya, merugikan anaknya, nggak ada. Semua pasti ingin kalian lulus tepat waktu. Semua ingin menjadi apa? Berharap melihat anak-anaknya nantinya sukses, mendapat kerja lebih cepat ya. Itu kalau dia lowongan, oh bisa nggak anak kami masuk alumni kami? Oh bisa nggak ini? Jadi kalau ditanya di rumah sakit sekarang ini kan selalu yang mendominasi saat ini tuh mahasiswa GAPU. Ya, kalau saya tanya yang baru-baru dari mana GAPU? Dari mana GAPU? Tahu nggak kenapa? Karena dia dididik dengan disiplin. Itu kadang-kadang saya suka aduh takjubnya dulu ketika kita mau UKOM kan dikumpulin tuh semua instansi D3. Ya, setiap ada yang silakan, ada yang mau bertanya, silakan, ada yang mau menjelaskan, siap Bu, bertanya, siap Bu, selalu anak GAPU. Sampai di lapangan pun mereka terbiasa begitu disiplin. Jadi makanya saya bilang pendidikan itu, ya, investasi itu, ya, hasil itu, ya, tidak akan pernah dikhianati ketika memang benar-benar diterapkan dengan baik. Ketika Anda dididik dengan baik dan benar dan Anda menjalankan dengan baik dan benar, insya Allah ketika Anda nanti ada di lahan kerja, Anda juga akan berperilaku yang baik dan benar. Sebanyak apapun penyakit menular di lapangan, di lahan praktek, Anda nggak akan terkontaminasi karena Anda sudah terbentuk dengan sendirinya. Udah biasa disiplin jam sekian harus bangun, ya. Saya dulu ingat waktu itu saya masih bimbing KTI GAPU tahun berapa ya? Kayaknya 2010 ya. Itu pas saya di ruang dosen, ada mahasiswa yang masuk, siap, lapor Bu, hari ini saya menstruasi. Jadi men aja diperiksa sama dosennya. Ya, kata dosen masuk kamar mandi. Dicek, benar mens atau enggak. Setiap tanggal itu dicatat. Siapa yang telat, ya, nah itu nanti langsung tespek. Itu mereka tuh disiplin seperti itu. Sampai mens pun, datang bulan pun, lapor. Jadi ketika kita ada kegiatan pun, biasanya kalau menggunakan anak GAPU, siap pakai. Mereka ada di asrama, diinstruksikan, gini, mereka langsung siap. Ya, mau pakai paduan suara, pakai drum bandnya. Ya. Jadi paling enak kan mereka dosen sudah jam sekian kalian harus ini siap Bu. Anda boro-boro siap, ya. Paling lama ngomelnya, ya. Nah jadi sehingga user, ya pengguna itu lebih tertarik dengan orang-orang yang seperti itu. Padahal dulu itu Poltekkes nggak ada saingan loh, nggak ada bandingan. Kalau cari kerja orang kalau tahu anak Poltek pasti berkualitas. Ini beban kita loh ketika kita bekerja juga. Ketika kita bekerja dengan performance yang nggak baik, yang akan dirugikan siapa? Adik-adik kita. Yang akan dipermalukan siapa? Alma mater kita. Tapi kalau kalian bekerjanya bagus, ya, etikanya bagus, santun,
Orang kan senang, wah anak Poltekkes. Wah anak Poltekkes mah jago. Wah anak Poltekkes mah hebat. Ya, anak Poltekkes santun, rajin. Ditempatkan dimanapun nggak pernah protes. Ya, tempat nggak enak pun nggak pernah protes. Bagi mereka yang penting bisa menerapkan ilmu. Nah, coba deh ke depannya seperti itu. Yuk, siapa yang mau mengulang lagi ya apa yang saya sampaikan tadi ya di semester ini, apa yang mau kalian kerjakan ya setelah kita mendapatkan area studi kasus. Nah, sampai saya capek-capek ngomong, masuk enggak ke otak kalian? Mana Sherlyn? Ini banyak nggak ngaktifin kamera, kenapa? Saya ini sebenarnya nggak begitu kenal wajah kaliannya. Udah 3 tahun, jangan sampai saya nggak tahu wajah anak saya sendiri. Temu di jalan nggak tahu ini anak saya rupanya. Mana Dea? Dea Yolanda mana? Dea Yolanda yang mana? Tolong admin tampilin di sini dulu Dea Yolanda nih. Oke. Dea, tadi apa yang saya jelaskan coba diulang kembali. Kira-kira setelah pembagian mahasiswa di lahan praktek, apa yang mau dikerjakan lagi? Dea ini sebenarnya kemarin saya bangga loh. Nggak protes. Saya bilang, wah ini baru anak saya. Saya kalau nggak protes, anak saya tuh pasti seperti itu. Tiba-tiba pagi ini kayaknya ada yang memprovokasi. Kamu jangan mau diprovokasi siapapun, ya. Kamu bilang tuh, protes tuh gitu. Namanya kerja saya rasanya kadang berusaha untuk tampil pagi ini aja, ya, dengan kondisi kesehatan saya seperti ini, ya. Kalian suruh lagi saya mikir, lotre lagi. Nah, sebenarnya dia nggak masalah kemarin, ya. Cuman dipanas-panasin kan kau belum ngomong. Aku lah ngomong, kau lah lagi ngomong. Nah, itu lotre pagi ini ulang lagi ngelotre. Nah, jangan mau deh yang memprovokasi itu kan kadang memang nggak ada kerjaan, ya. Gimana deh? Kira-kira setelah kita bagi area, apa yang mau kita siapkan? Di semester ini kita menyiapkan besok kalau di lahan praktek harus dapat pasien, Bu. Soalnya biar di semester 6 besok tidak mencari pasien atau kita harus mengeluarkan dana untuk mendapatkan pasien untuk kita menggali data-datanya. Dan harus membantu, khususnya dia yang dapat maternitas, membantu kebanyakan membantu tentang ibu hamil dan bagaimana cara memotong tali pusatnya untuk dibantu sama kakak pembimbing juga di lahan praktek. Udah? Iya, Bu. Cuma itu? Ya, pokoknya saya nggak nyuruh kamu potong pusat ya. Ya, nggak nyuruh. Yang jelas, kalau saya dulu dapat ya, nolong melahirkan itu dapat, motong tali pusat dapat, perisa dalam dapat ya. Mungkin kondisinya beda dengan kalian, tapi upayakan ketika praktek itu juga berusaha untuk menunjukkan perilaku yang baik. Biasanya kakak ruangan tuh sama anak-anak baik tuh mereka tuh suka bagi ilmu. Adik tuh kayaknya punya semangat belajar yang bagus, mau belajar ya, santun. Sini kamu dek, diajarin. Kak, boleh nggak kami minta diajarin? Sini kami ajarin. Ya, asal kita nggak malas. Ya, asal kita kerja nggak pilih-pilih. Aku malas Nancy, aku mau kerja yang ini.
harus kerja apapun sesuai dengan kompetensi kita, harus mau di lapangan. Nah, kalau khususnya maternitas, itu kan areanya bisa nanti dia ngambilnya asuhan keperawatan pada ibu hamil trimester 3. Apa biasanya keluhan utamanya? Sering nyeri pinggang, susah tidur, ya, nggak nafsu makan, kecemasan, takut menghadapi persalinan. Kan biasanya kalau trimester 3 itu yang sering yang sering terjadi. Bu, nggak ada di rumah sakit, bisa di masyarakat, bisa di puskesmas dapat pasiennya. Banyak. Selain itu apa, Bu? Ibu nifas, ibu habis melahirkan, ya. Habis melahirkan, ya, itu diambil dengan asuhan keperawatan pada ibu nifas, atau ibu pos SC, ibunya habis operasi SC, Bu, asuhan keperawatan pada ibu nifas pos seksio sesaria. Kamu kalau ngambil pasien begitu, nanti kamu belajar apa namanya, banyak punya pengalaman Leopold. Teman-teman yang nggak pernah melakukan Leopold, ya, kamu diajarin Leopold, ya, sama pembimbingnya, karena kamu harus dapat pasien, mau tidak mau belajar, ya. Harapannya malah besok-besok itu kalau diajari hacking apa namanya, episiotomi, ya, mau dan bisa belajar, bisa ngerjakan, silahkan, ya. Nggak ketemu sama ibu hamil, ibu nifas atau ibu sesar, kamu bisa ketemu ibu dengan masalah reproduksi, ibu dengan mioma uteri, ibu dengan kista ovari, atau pasien anak remaja yang misalnya dengan menstruasi berlebihan, ya, itu biasanya penyakit-penyakit gangguan reproduksi. Boleh ambil, ya. Artinya itu kan area maternitas, gangguan reproduksi, ya. Remaja juga boleh, ya, dengan gangguan reproduksi ambil. Jadi lahannya banyak, areanya banyak, ya. Nah, jadi jangan takut nggak dapat pasien, jangan takut nanti sulit di lapangan. Malah kalau ini besok kita jadi ibu, ya, kita jadi apa namanya, istri, udah ngerti reproduksi itu begini loh, ibu hamil itu seperti ini loh, perawatannya begini loh. Kenapa? Karena ketika itu kita ngambil area itu, dan mau tidak mau kita belajar. Jadi banyak hal yang bisa kamu dapatin lebihin teman-teman. Oleh KMB itu itulah, ya dia dapat. Ya, ketika jadi ibu, Anda nanti punya anak, punya keponakan. Oh, aku banyak kemarin belajar tentang anak. Aku banyak paham tentang bagaimana tumbuh kembangnya. Ya, aku nanti belajar banyak tentang bagaimana mengatasi anak yang sakit. Jadi banyak hal yang kita belajar, yang kita pelajari, kita perdalami secara akselerasi dibandingi orang lain. Jadi jangan takut rugi, karena sudah belajar lebih banyak dibanding teman-teman. Ya deh ya, kalau untuk kompetensi maternitas silahkan lihat buku panduan. Sudah dikasih pengarahan belum sama koordinator? Belum. Nah, nanti kan diarahkan kompetensi apa yang mau dicapai, karena kompetensi D3 sama kompetensi S1 itu pasti berbeda, ya. Sebenarnya saya berencana untuk pengarahannya bareng dengan praktek klinik, tapi kayaknya kalau pengarahannya terlalu dekat mau dinas, takutnya nanti Anda sekalian nggak siap, ya, nggak siap secara konsep, nggak siap ketemu pembimbing, ya. Nah, jadi makanya saya percepat. Nanti ada hal-hal yang barangkali memang Anda tidak pahami, ada yang mau ditanyakan, kita masih bisa diskusi selama praktek klinik. Oke, ada yang mau ditanyakan deh ya? Tidak, Bu. Nah, oke. Siap ya di maternitas ya? Insya Allah siap, Bu. Oke, ya. Nggak ada yang mengerikan. Nanti kalau ada yang mengerikan lapor saya. Ya. Nanti kalau dia tidak tahu, dia konfirmasi sama Ibu, boleh, Bu? Boleh, nanti kamu nginap rumah saya ya. Belajar. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Yang anak yang sudah males banget dapat anak? Mana Rio? Rio kan kamu saya taruh di anak, kamu ikhlas nggak Rio? Mana dia? Karena saya tahu Rio ini nggak minat apa-apa, ya. Jadi tak taruh aja niatnya karena besok mau jadi bapak toh, ya Rio. Iya, Mau jadi bapak punya anak, nah kamu sekarang belajar gimana hidup dunia anak. Nah, tuh kan bagus persiapannya, ya. Yang si Habul tuh nggak ngerti tentang anak gimana, kamu tahu. Ya, dia cuma taunya Abul gerontik kemarin ya. Iya, Bu. Nah, dia cuma tahu nenek-nenek aja, ya. Kamu tahu anak. Nah, jadi kan semua punya kelebihan masing-masing.
Nenek-nenek dia mempersiapkan diri dia mau lansia besok. Nah, masih lama. Ya. Nah, kamu yang lebih cepat karena bakal berkeluarga dulu. Masa udah lansia belum berkeluarga rugi kan? Oke. Ada lagi yang lain? Ada nggak yang jadi gini ya kata-katanya ya, Dea, bukan wajib dapat pasien, tapi ini adalah peluang untuk dapat pasien. Ketika nanti nggak dapat pasiennya, jadi mau tidak mau kita ikut prosedur, ya. Terpaksalah di semester 6 baru kita mencari pasien dengan bersurat, ya, karena nggak boleh ketika Anda nggak praktek, Anda cari-cari pasien di sana tuh nggak boleh dapat data. Jadi jangan besok ngomongnya kami lagi praktek sekalian nyari pasien untuk KTI, jangan ya nak ya berabe itu. Jadi ya Anda seperti biasa aja praktek cari pasien kelolaan, ya, dapati pasien lengkap. Dulu kakak kelasnya gini loh, saya kasih kesempatan seperti itu, ternyata nggak dia manfaatin. Itu kakak-kakaknya yang sempat Hasan Sadikin, ya. Terus mereka sempat dapat di sana praktek keperawatan anak. Terus ada berapa orang yang ngambil pasien anak juga di situ. Setelah akhirnya ternyata saya suruh pokoknya di semester 5 ngambil ini sama. Di saat ini juga tuh saya bagi-bagi kayak kalian. Ternyata pandemik. Kan nggak pernah kita prediksi pandemik. Mereka di semester 5 nggak sempat cari pasien. Karena apa yang saya anjurkan itu nggak dia jalankan, dia anggap aja mungkin angin lalu, ya, dia kecil kan. Jadi saya bilang udah nggak usah khawatir pandemik. Kalian kan udah punya data pasien ketika kalian praktek dulu, gunakan itu. Akhirnya ketahuan semua punya data yang nggak lengkap. Bu, data kami nggak lengkap, Bu. Wah, kenapa? Kamu kan juga ngumpulkan ASKEP ke KMB. Emang bisa ngumpulin ASKEP nggak lengkap? Saya bilang. Artinya kan memang nggak tahu saya. Di mana-mana aja apa dosennya nggak kelihatan, apa dia manipulasi. Artinya data yang dia ambil 3 hari, kan kita di ASKEP kelolaan juga 3 hari ngerawat. Artinya data yang 2 hari, hari kedua, hari ketiga dia bohong-bohongan. Manipulasi. Semuanya nggak punya data. Sehingga akhirnya nggak bisa pakai data sekunder, terpaksa literatur review. Yang kita juga dosen nggak paham literatur review, belajar juga. Kita nggak ngerti juga apa itu literatur review, belajar juga dosennya. Literatur review. Ya. Padahal ya itu sulit kalau untuk mahasiswa D3 itu disuruh menganalisis. Sebenarnya literatur review itu depth analisis ya. Kita memang menganalisis secara dalam. Yang punya D3 coba lihat, berani nggak dosennya publish? Nggak berani, elek soalnya. Ya. Literatur review-reviewan. Nah, karena nggak serius kerjanya, dikejar-kejar waktu. Nah, jadi biar besok kalian juga mulus jalannya, ya, bisa melewati step-stepnya. Jadi Anda udah siap mau didaftarin utama silahkan, ya, mau siap, tanggal sekian silahkan, kami udah siap Bu, ya, kami udah dapat pasien, udah sempro, udah dapat pasien, tinggal hasil, ya, mata kuliah udah selesai semua, tinggal ujian akhir semester, tinggal UAS, nggak ada beban, ya, karena Anda memang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mau mengikuti jejak yang lalu, apa yang sudah saya susun, sudah saya perjuangkan, nggak Anda manfaatkan, Anda abaikan, ya udah, ya, apa? Anda artinya siap di semester 6 kita buatkan surat pengantar untuk cari pasien. Nah, yang sering terjadi itu suratnya lama Bu turunnya, karena setiap bersurat kan harus dibalas dulu, baru Anda boleh ngambil pasien. Bayar dulu selesai administrasi. Nah, yang kasihannya kakak-kakaknya itu sudahlah menunggu surat lama, kemudian sudah bayar, pasiennya nggak ada. Dia udah buat judul tuh di proposal. Asuhan perawatan, Pak, misalnya pada pasien dengan fraktur tibia, ya, fibula misalnya, sepertiga sinistra, gitu loh judulnya di KMB, ya. Ternyata ketika nyari pasien nggak ada pasien fraktur. Pas ngajuin surat ada pasiennya, suratnya keluar, pasien pulang. Usul lagi rumah sakit lain, lama lagi suratnya, bayar lagi. Sampai akhirnya yang keempat cari puskesmas. Coba bayangkan, berapa waktu yang udah terbuang nih? Itu loh yang saya kepengen apa Ananda pahami, kondisi-kondisi itu yang kita upayakan agar tidak terjadi. Bukan mau ngeberat-beratin Anda, dulu kami kepengen dinas Bu, nengok-nengok Bu, santai-santai Bu, gitu. Nggak ada waktu bersantai nak, ya.
Nanti kita nggak tahu kapan dihadapi dengan hukum yang sifatnya keterampilan. Jadi selain kognitif, uji kognitif, keterampilan juga diuji. Udah semua tambah berat ke depannya. Ini saya juga cemas-cemas nunggu hasil hukum kakak-kakaknya itu. Rasanya itu kan saya ngintip-ngintip itu di grup. Ada nggak di grup IVK itu berita tentang kelulusan? Ya, kasihan kalau nggak lulus. Mau ikut periode kapan lagi? Ya. Jadi artinya ketika nggak lulus, ya Anda tetap menjadi mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Jambi. Ketika nggak lulus hukum, status Anda masih sebagai mahasiswa. Tahun depan nggak lulus juga, masih status Anda sebagai mahasiswa. Nah, jadi tolong dari sekarang pun belajarlah soal hukum, nggak ada salahnya. Lakukan asuhan keperawatan dengan benar. Nah, insya Allah banyak ilmu yang kalian dapat. Kenapa? Karena soal hukum itu 180 soal hukum isinya adalah askep. Ya, seorang wanita usia sekian datang ke rumah sakit dengan keluhan ini, ya. Data penunjang ini apa diagnosis keperawatan utama? Ya, apa pengkajian yang prioritas yang perlu dilakukan? Semuanya adalah isinya asuhan keperawatan. Jadi kalau kalian nggak mau belajar asuhan keperawatan, ya Anda rugi. Ketika hukum nggak ngerti. Ketika nggak paham asuhan keperawatan, ketika belajar metodologi juga asal-asalan, ya, belajar dokumentasi asal-asalan, ya, ngambil pasien nyontek-nyontek. Nah, ketika nanti kalian KTI kelihatan nggak ngerti. Nah, dari sekarang banyak waktu karena mau praktek KMB, besok saya belajar asuhan keperawatan KMB. Bagaimana cara mengkajinya? Diagnosa keperawatan yang muncul biasanya apa dengan Jadi kan harus punya persiapan. Mau nggak mau belajar. Oke. Ada lagi? Ada lagi Kak yang mau diskusi? Kira-kira nanti sudah saya bayangkan Bu, ya. Kalau nanti ngambil pasien yang di sini gimana caranya ya Bu? Gimana caranya? Boleh. Nanti silakan ditanya ya. Kalau nanti ada masalah atau kendala ketika kalian sudah punya pembimbing, nggak ada salahnya didiskusikan ya. Tapi cobalah bersikap cerdas di lapangan, di lahan praktek. Ya. Jadi kalau kita bisa cerdas, misal mau ngambil data pasien, ada waktu-waktunya. Jangan ketika orang sedang visite, ketika sedang tindakan keperawatan, ada sibuk mau minjem data pasien, dia kena marah sama kakak ruangan. Kau nih deh orang ini kok sibuk dengan les pasien, nah kena marah. Jadi cari waktu-waktu yang memang tepat untuk mempelajari data-data pasien. Ya ada waktu-waktu, tolong sopan santun ya, dimanapun kalian berada ya itu tetap dipertahankan etika berbicara, berkomunikasi ya. Sampai sejauh ini saya yakin anak-anak saya semuanya etikanya bagus ya, komunikasinya bagus. Dan satu lagi, ketika berkomunikasi dengan dosen juga, ya WA dengan dosen, jangan WA dosennya nggak dibalas, ya. Ada kadang tuh WA dosennya nggak dibalas-balas. Nah, upayakan jangan seperti itu. Ketika kita KTI, pembimbing 1, pembimbing 2, tentunya punya karakter yang berbeda. Misal, pembimbing satunya saya, pembimbing 2-nya Bu Suwarti, ya. Anda harus mengenal karakter masing-masing pembimbing. Jangan mengadu domba pembimbing. Kadang-kadang ke pembimbing 2, Bu, kata pembimbing 1, nah, Bu, kata pembimbing 2, akhirnya pembimbing 1 dan pembimbing 2 jadi nggak harmonis. Ya, karena Anda juga nggak bisa bijak ya dalam berkomunikasi yang baik. Jadi setiap pembimbing yang ngasih masukan, baik Bu, akan saya coba pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan Bu, setelah saya coba ini Bu, sepertinya ini bisa nggak Bu ya? Jadi jangan langsung bantah. Bu, kayaknya susah Bu kalau gini ya. Ikuti dulu. Nanti pembimbing 2 dulu ada mahasiswa RPL yang histeris di ruangan ya, di ruangan ujian waktu itu nangis, ibu itu habis melahirkan, nangis, Ibu saya udah nggak kuat lagi Bu. Kenapa? Saya bilang, soalnya pembimbing 1 ngomongnya gini, pembimbing 2 ngomongnya gini, penguji ngomongnya gini, mana saya mau ikuti Bu? Wah teriak-teriak histeris. Waduh, saya bilang. Ya, akhirnya saya waktu itu saya pembimbing 2 atau penguji waktu itu, udah, kamu ikuti pembimbing 1 semua. Ya, kamu ikuti pembimbing 1, kamu ikuti penguji, ya udah. Ya, masukan saya kamu abaikan. Akhirnya saya gituin. Ya, kalau ibu ini histeris kan kasihan ya. Ibu nifas dia masih menyusui. Kan kalau bisa jangan sampai ibu menyusui itu dalam kondisi stres.
Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalian frustasi seperti itu, ikuti dulu. Nah, nanti ngomong ke pembimbing 2, jangan kata pembimbing 1, Bu, kalau kita ngambilnya begini boleh nggak ya, Bu? Kalau ini kira-kira menurut Ibu bagaimana? Jadi jangan kita, Bu, tapi Bu kata pembimbing 1 tidak bisa, Bu, kayak gini, Bu. Nah, itu jangan. Bahasa seperti itu tolong. Karena hubungan Anda kalau nggak bagus dengan pembimbing, Anda akan dipersulit. Ya, dengan siapapun lah. Ya, kadang-kadang udah akhirnya ngadu ke prodi, Bu, pembimbing tuh nggak mau balas-balas WA kami, Bu, cuman di-read aja, Bu, cuman di ini. Akhirnya, kamu di WA-nya bagaimana? Saya lihat WA-nya, maksa. Ya, kadang mau ujian maksa. Ketika waktu luang untuk bikin KTI banyak, nggak dimanfaatkan. Ketika saya sudah share jadwal ujian, pembimbingnya didesak, Bu, jadwal ujian keluar, Bu, saya nak ujian tanggal ini, Bu. Lah, kamu kan belum selesai bimbingan. Ya, tapi sudah keluar, Bu, kata Bu Mona nggak boleh diganti-ganti. Coba. Langsung pembimbingnya bertanduk. Aku nggak mau uji anak itu. Aku nggak mau bimbing, katanya. Akhirnya pembimbingnya jadi merasa tersinggung. Nah, kalau sudah tersinggung, Anda akan sulit ke depan. Nah, tolong itu dijaga baik-baik. Ya, hubungan dengan pembimbing 1, pembimbing 2, ya penguji itu dijaga baik-baik. Nah, kalau udah itu saya susah juga mau intervensi orang lain. Masa saya mau intervensi dosennya, uji dong anak itu. Kalau sudah nggak berkenan, ya itu hak pembimbing. Terpaksa saya harus mencari pengganti. Ya, kan repot lagi tuh. Paham ya? Ini soalnya saya belum masuk kerja nih. Ya, insya Allah minggu depan kita coba untuk masuk kerja. Jadi saya memang nggak bisa memberikan pengarahan secara offline. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan walaupun secara daring, ya kualitas jaringan yang kadang-kadang berbeda-beda, ya semua bisa ditangkap dengan baik, semua bisa dipahami dengan baik. Ya, jadi tidak bermaksud untuk menambah beban Anda di semester ini. Harapannya malah saya berharap Anda nanti ke depannya akan lebih mudah lagi. Ya, jika kita sudah ngancar-ngancar dari sekarang untuk cari pasien. Untuk dapat pasien kalau bisa susun, dapat pasien langsung susun sampai bab 3. Anda sudah siap-siap sempro. Kan sempro itu cuma sampai konsep-konsep aja. Ya, tapi pasien Anda sudah dapat nih. Ketika sempro selesai, disetujui judul Anda, ya Anda nggak perlu cari pasien lagi, tinggal masukin data, tinggal ngolah data. Ya, nggak orang lagi pusing-pusing nggak cari pasien kemana, karena Anda harus real. Anda harus cari pasiennya ke rumah sakit, harus real kondisinya. Dan biasanya ketika Anda ke pasien, untuk ngambil pasien, didampingi oleh pembimbing. Karena Anda izinnya ke rumah sakit ujian KTI. Jadi ketika ke pasien ngambil datanya, kami damping. Selama ini yang terjadi begitu. Ya, masa ujian itu memang ada masa ini inisiatif saya sendiri memohon ke Kajur, ya, memohon ke teman-teman pengelola, bisa nggak kita majukan anak-anak ini, kalau bisa kita permudah, ya. Tapi kalau semuanya kepengen sesuai dengan kondisi yang ada, ya mau nanti ya nggak apa-apa, saya ikut aja. Kalau saya cuma mikirnya ya saya kepengen anak-anak saya nanti punya kesempatan ujian cepat, selesai cepat, ya, bisa cari kerja cepat, bisa melanjutkan cepat. Harapannya cuma itu, ya, untuk kebaikan Anda. Ada yang nggak paham? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau didiskusikan? Ya, siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Zela Dileda Mayanti dari Zela, ya, kok Bu. kamu blur ya? Ininya ya? Iya, Bu. Mohon maaf soalnya kameranya kayak retak gitu, Bu. Oh, saya pikir ada pengaturan ngeblur gitu. Saya juga mau belajar, ya. Enggak, Bu. Ya, oke. Nah, gimana? Mohon maaf, Bu. Sebelumnya yang ingin Zela tanyakan, nah kan kemarin pada praktik klinik pada semester sebelumnya kan Zela itu udah dapat pasien yang memang dari awal sampai akhirnya itu tuh Zela yang ngerawat, Bu, sampai dia pulang. Nah, kira-kira bisa nggak, Bu, kalau misalkan pasien tersebut dijadiin list atau daftar untuk persiapan pembuatan KTI-nya, Bu? Zela Ini pasien saja, Bu. Zela pasien Iya, Bu. apa? Pasien apa itu? Osteokondroma, Bu. Kamu areanya? Kalau kemarin di ruang
kalau areanya Bu yang saya pilih KMB. Nah, Oh, terus KMB. yang kemarin itu saya dapat praktik kliniknya di ruangan perawatan bedah di Abdul Manap, Rumah Sakit Abdul Manap. Kalau data sekunder nggak apa-apa, ambil, tapi nggak terlalu lama ya. Iya, Bu. Artinya baru kan? Iya, Bu. Oke. Kalau bisa, nomor telepon pasien itu minta. Jadi nanti kalau ada data-data yang Anda butuhkan, kita bisa kontak izin. Kan nanti kalau ada yang saya mau tanya-tanya lagi, izin boleh nggak saya hubungi Bapak? Oh boleh katanya. Boleh saya minta nomor kontaknya. Jadi nanti ada data di pengkajian itu kan misalnya punya riwayat penyakit apa, mungkin pernah operasi atau enggak ya. Kemudian apa namanya? Data anak, data ini kan kita kadang-kadang kelupaan ya. Nah, itu bisa kita tanyakan ketika Anda punya kontak pasien. Ya, Zela, kalau menurut saya kalau untuk data sekunder nggak apa-apa ambil data itu. Ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Atau oke Zela. Yang di anak ada juga mungkin pernah ngerawat pasien yang sama kasusnya mungkin lebih gampang menggunakan data yang sudah ada. Ya. Yang sering itu nggak lengkap itu kalian data penunjang. Ya. Ada kemarin yang ujian dia anak dengan malaria ya, tapi data pemeriksaan lapor malarianya nggak ada, ya nggak bisa dibilangnya. Itu data malarianya harus ada, misalnya RDT-nya positif atau apa, nah, itu harus punya. Jadi masa anak malaria hanya berdasarkan anamnesis nggak bisa. Demam itu bisa karena apa saja. Ya, menggigil itu, meriang itu bisa karena apa saja, nggak mesti spesifik malaria. Nah, jadi susah Bu, pasiennya udah pulang Bu. Nah, itu yang kesulitan. Ya, datanya saya nggak bisa dapat lagi. Ya, jadi kalau kayak kasus Zela, kamu coba masukin data pasiennya ke format pengkajian KMB. Ya, nanti kamu ketahuan tuh ada data misal yang tidak bisa terisi. Ya, karena nggak bisa wawancara pasiennya secara langsung. Karena pasiennya udah nggak ada lagi ya. Nah, itu barangkali nanti yang perlu disikapi. Kalau misal punya data kontak pasien itu bisa ditanyakan. Nah, tujuannya kenapa kita langsung wawancara saat ini, kita tahu data-data yang mesti kita dapat apa saja. Jadi datanya bisa lengkap gitu. Nah, data sekunder ini kerugiannya kayak kemarin kejadian-kejadiannya banyak data-data yang ternyata mengkajinya nggak lengkap. Nah, tapi kalau Zela bisa meyakinkan lengkap, silakan ya ambil pasien yang seperti itu. Ya, artinya nanti ketika di metode penelitian kita menggunakan data sekunder, artinya data yang sudah lalu. Nggak apa-apa. Tapi Anda harus gini loh, kalau ujian itu, ujian hasil ya, kalau ujian proposal kan belum ke pasien nih, belum ngambil pasien. Ya. Nah, jadi tidak ada data pasien di sana, semua hanya teori. Nah, ketika ujian hasil, seringkali dosen pengujinya nanya, oh, ini skala nyeri 6 sampai 7. Ceritakan coba gimana cara kamu mengkaji dapat skala nyeri ini. Nah, Anda harus benar-benar membayangkan ketika aku mengkaji itu gimana ya caranya. Seringkali ketahuan, ini pasien nggak dirawat sama mahasiswa, karena mahasiswanya nggak paham pasiennya. Ketika ditanya, kapan pasien itu mulai kondisi frekuensi napasnya kembali normal, itu hari keberapa? Nggak tahu. Ya. Nah, pasiennya demam. Setelah berapa lama itu kompres baru efektif demamnya reda? Nggak tahu. Ya. Kalau kita benar-benar merawat pasien, kan kita seolah bercerita ya. Bercerita, oh pasien itu masuk ini ketika saya bertemu, pasien itu keluhannya begini, Bu. Keluhan utamanya ini. Pasien pernah menderita. Saya akan paham pasien saya, karena saya merawat. Selama 3 hari saya mendampingi pasien, saya tahu keluhan pasien. Terus apa yang saya lakukan, saya tahu. Nah, seringkali mahasiswa ditanya nggak tahu. Artinya kan nggak ngerawat tuh. Nah, itu yang kalau di hasil itu bikin pengujinya bertanduk. Lah ya kamu nggak ngerawat pasien, bilang gitu. Kamu ngarang, katanya. Kamu ujian ulang, cari pasien lagi. Nah, kan repot tuh. Ya, jadi walaupun menggunakan data sekunder, upayakan datanya yakini bahwa ada data-data apa lagi data-data yang penting. Kalau nggak penting tuh nggak apa-apa lah diabaikan ya, tapi kalau penting berkaitan dengan penyakit terus nggak ada datanya, nah itu susah untuk dipertanggungjawabkan. Ya, jadi karena maternitas ini kan pertama kali dinas ya. Kalau KMB sudah pernah, jadi pastinya ada mahasiswa yang saya yakin kalau Anda ngumpulin ke dosen pembimbingnya dengan lengkap, saya yakin nggak ada kata-kata nggak lengkap.
ya. Kalau Anda memang benar-benar melakukan semprotan dengan benar, Anda dengan PD-nya, apalagi yang KMB ini, Bu, kami udah punya data yang baik dan benar. Nah, itu sudah nggak susah lagi. Oke? Ada lagi? Arni? Kebayang mau ngambil apa? Kebayang, Bu. Di rumah ada ibu hamil? Enggak. Tetangga ada, Bu. Nah, tetangga hamil. Ambil itu tetangganya. Ya. Cuman jangan pula tetangga udah keluhan, aduh lah keluhannya, itulah nyeri ya, nyeri. Ya, dibujuk pula tetangganya nyeri. Biar ada data. Ya nggak apa-apa. Ibu hamil itu kan masalahnya yang paling sering itu kan juga biasanya tergantung semester ya. Yang paling sering itu nggak nyaman. Gangguan tidur, apalagi udah semester 3. Penggangguan pola tidur, gangguan rasa nyaman, nyeri, ya, sering buang air kecil. Nah, itu yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, datanya gampang. Nah, kalau mau diambil tetangganya, ambil datanya banyak. Ya, kalau bisa nanti tetangganya misal memang ada keluhan, dilakukan rawatan di rumah. Misalnya kamu ngajarin ngurangi nyeri dengan kompres, kerjain gitu. Di rumah diajarkan. Jadi jangan sampai nanti pas intervensi keperawatan nggak ada, cuman edukasi doang. Kami memberikan edukasi nutrisi pada ibu hamil. Nah, terus yang lain apa? Misal gangguan pola tidur, bagaimana kita mengajarkan edukasi tentang teknik relaksasi, ya banyak yang bisa dipelajari. Oke, yang lain ada? Oke, baik. Bu, Bu izin bertanya, berarti kan di sini yang di waktu kami praktik lapangan nanti, sekiranya kalau kami kelebihan waktu gitu, berarti tidak apa-apa ya Bu, asal kami dapat izin dari kepala ruangannya Bu. Iya, itu kan sebenarnya hak kita. Kadang yang Bu, kami lebih kemarin kan Bu, terus ada yang bilang katanya nggak boleh lebih, katanya gitu. Jadi kami ya rasa-rasa canggung untuk lebih Bu, katanya kami maruk waktu lah, inilah apa. Padahal sebenarnya kan ada beberapa hal yang kami kayak mau kejar, kayak untuk apa target yang kami harus capai gitu Bu. Tapi karena kebanyakan temen ngomong begitu, jadi kami rada canggung, makanya kami nanya dulu untuk kalau untuk sekarang kan bisa nggak nanti kalau kami lebih gitu. Nanti takutnya sampai ke telinga dosen terus malah jadi masalah di kemudian hari Bu. Dosen mempermasalahi, nanti kita edukasi ya. Jadi sebenarnya Clarita ya, di mana-mana kalau kerja lembur ya kebanyakan nggak dibayar ya. Ada yang kerja sampai malam misalnya ya. Tapi kalau kurang kerjanya potong uang. Ya, jadi artinya apa? Nggak boleh kurang, lebih silakan. Ya, malah kadang-kadang ada yang lembur tuh dibayar, ada apresiasi karena dia kerjanya lebih. Artinya menandakan orang menghargai ketika orang bekerjanya lebih dari yang ditargetkan. Nah, cuma masalahnya ya pada masa pandemik ya kita memang harus minta izin ya sebenarnya yang penting protokol Anda benar ya. Protokol Anda benar ya, segala sesuatunya sudah sesuai SOP ya, biasanya orang ruangan nggak begitu takut ya kalau ada mahasiswa. Pendekatan Anda baik, ketika Anda minta izin, Kak boleh nggak kami nanti izin lagi ikut yang dinas sore, kebetulan ada data yang perlu kami lengkapin. Biasa mereka suka-suka aja ya silakan ya, tapi jangan ketika dinas karena mentang-mentang mau cari data Anda sibuk aja nulis. Dek, tolong Dek, ada pasien itu demam Dek, ukur temnya. Ntar Kak kami lagi nulis Kak kayak ayo. Nah, udah ya. Ya nggak boleh ketika Anda dengan sibuk dengan pekerjaan Anda mengabaikan ya masalah-masalah yang ada di ruangan. Nah, jadi harus tetap care, sensitivitasnya harus bagus. Kalau ada kondisi, Kak, sini Kak, kami kerjakan Kak. Nah, sudah selesai, kerjakan lagi. Ngerjain apa tuh deh? Ini Kak, kami melengkapi data ASCAP kami Kak. Ya, itu malah kalian ditunggu-tunggu loh kedatangannya sama kakak-kakak ruangan itu. Aku senang deh dengan adik yang rajin itu. Karena saya ini kan hampir 5 tahun di rumah sakit, ya. Mahasiswa yang praktek juga ada, jadi saya ngerti
harapan-harapan kita tuh kalau bisa mahasiswa yang datang itu memang yang rajin-rajin, yang santun-santun. Kalau bisa pas libur mau praktek, praktek deh Sabtu deh, gitu kan? Kakak dewean, yuk lah. Malah kadang-kadang dirayunya tuh kita, temen dia praktek Sabtu atau Minggu, ya. Atau rajin-rajin, ya. Dulu ada teman saya, tentang S2, kalau kerja milih, ya nggak mau Nancy, ya nggak mau kerja-kerja ini. Saya pikir emang perawat kalau semakin tinggi sekolahnya bisa milih-milih kerja ya. Kalau saya ya alhamdulillah lah ya, apa aja saya garap lah. Ya, saya paling suka juga tuh luka-luka nekrotik pasien DM itu ya, ulkus ya, itu saya bisa nekrotik sampai berjam-jam. Asik sekali. Ya, membersihkan luka DM itu, luka ulkus atau gangren itu. Buka aja. Walaupun sekarang saya nggak ngambil peminatan KMB ya. Jadi apa aja, saya disuruh ke KMB, insya Allah saya siap pakai. Disuruh ke lansia, saya siap pakai. Ya, disuruh ke maternitas, saya siap pakai. Di lahan di area manapun saya belajar dengan baik. Ya, jadi sampai kakaknya itu kalau setiap memasang infus, pasti manggil saya. Pasang infus. Oh, saya kak. Ya, senang. Dia senang karena anaknya rajin mau apa saja. Ya, jadi suka jadi sebutan. Nggak usah lah suruh anak S1 tuh, anak nurse dia kerja bikin askap. Nggak usah lah suruh anak S2, nggak usah suruh anak S2 nih di Jakarta ya. Nggak usah suruh anak S2 tuh dia jadi manajer ntar, jadi pejabat, nggak usah disuruh-suruh. Nah itu kita cuma jadi ini bulian pegawainya, perawatnya, karena sombong. Ya, merasa pendidikan lebih tinggi, ya sombong, nggak mau ngerjain. Nah, itu nggak akan disukai sama orang-orang lahan praktek. Ya, Anda pernah ingat kan ketika saya cerita waktu saya minta diajari pasang EKG, masih ada yang ingat? Itu dulu perawatnya itu jadi mahasiswa saya lagi di RPL, ya. Nah, ketika itu saya dinas di ruang jantung, saya minta diajari pasang EKG. Akhirnya syaratnya gini, boleh kakak ajari tapi kau krok kakak dulu, kakak masuk angin kata dia. Ayo kak, bilang saya krok, sambil krok, dia, enaknya selesai kak. Jadi tidak kak masuk EKG, kau nih cerai kata dia, walaupun marah-marah dia ajari juga, ya nggak apa-apa, ya. Jadi jangan merasa bahwa kakak tuh manfaatkan aku, kak. Kita kalau bisa hubungannya mutualisme, ya. Dia manfaatkan kita manfaatin dia juga. Nah, terus jangan teman-teman yang mau maju itu diledek, karena biasanya itu kan sifat-sifat orang yang iri dan dengki karena nggak mampu. Kalau Anda nggak siap seperti itu, Anda nggak siap mencari ilmu yang lebih, Anda nggak bersedia, ya untung rugi saja yang Anda pikirkan, biarkan orang lain maju. Ya, itu kan untuk nggak merugikan kita. Ya, kalau dia pinter, ya dia merasa dia amanah jadi mahasiswa. Ya, jadi Kalita nggak perlu ragu ya. Ketika memang di lahan praktek nggak mempermasalahkan dan kamu bisa menjaga diri dan itu memang juga untuk kepentingan kompetensi, silahkan dilakukan. Abaikan. Jadi jangan mau mendengarkan masukan-masukan yang tidak berkualitas, ya, yang kira-kira tidak bersifat mendukung, mensupport. Abaikan saja. Ya, karena mahasiswa itu memang alaminya kita kan dikaruniai dengan sifat-sifat yang kadang-kadang ada iri dan dengki, ya, sifat-sifat yang barangkali tidak terpuji. Nah, itu yang kita sebagai manusia pun harus saling mengingatkan. Jadi kalau ada teman-teman yang malas, ya, teman-teman yang kerjaannya nyontek, ingatkan, ya, itu kan perbuatan apapun kita ada yang melihat, ya, ada yang menilai. Jadi mengingatkan orang nggak mau dengar ya udah. Yang penting aku sudah sebagai sebagai muslim, sebagai muslimah, ya, aku mengingatkan temanku untuk kebaikan. Kalau dia nggak mau ikut ya udah. Nah, jangan Anda biarkan kawan aku tuh kayaknya ngambil pasien yang nak balik, dia ilah talain. Nah itu nggak boleh juga. Anda melihat ada hal-hal yang nggak tepat dilakukan oleh teman, Anda ketawa aja di belakang, ya, tanpa mengingat. Nah, itu nggak boleh juga. Ya. Ada teman-teman yang barangkali mau belajar dengan kita karena kita lebih pandai, ya insya Allah kalau memang kita punya waktu, ya punya ini, ajarkan. Itu akan jadi ibadah buat kita. Ilmu yang kita sampaikan ke orang lain, ya, ada itu ilmu yang benar. Akan jadi ibadah juga kan?
Ya, jadi kalau saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya di lahan praktek itu ya begitu, alhamdulillah rasanya 3 tahun di D3 itu begitu banyak ya suka duka pengalaman yang saya dapat ya menjadi calon perawat. Beda lagi kalau dinas ya, beda lagi di setiap tahap itu, tapi yang paling seru ya itu di D3 karena kami di asrama waktu itu ya. Nah, jadi mau belajar itu banyak cara, banyak jalan untuk belajar ya. Jadi jangan ragu ya. Untuk baca-baca KTI kakak-kakaknya juga di perpustakaan, silakan baca sesuai dengan apa yang kita ambil. Aku mau cari KTI kakak aku tentang ini gitu kan, tentang appendicitis misalnya, cari ya. Nah, lihat bagaimana gaya dia untuk membuat KTI studi kasus. Kita mempelajari bukan nyontek ya, tapi kita lihat di internet juga banyak contoh-contoh KTI yang ada. Itu juga bisa dijadikan sumber informasi. Ya, jadi banyak cara biar kan belum kebayang nih apa sih yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita buat. Ada baca KTI-KTI yang ada. Oh, ternyata gitu. Ujian seminar proposal hanya sampai bab 3. Ya. Jadi hanya sampai teori-teori saja. Nanti ngambil kasus itu di hasil. Ya, menyampaikan kasus itu di hasil. Jadi kalau cuma sampai teori kecil kan, cuma teori doang, cuma nulis doang. Nah, jadi hati-hati bagi yang mau belajar untuk ngetik sendiri, ya. Dari sekarang belajar mengetik yang benar, ya, cara tata bahasa yang benar. Nanti kebetulan saya belum update pedoman studi kasus yang baru karena kemarin kan yang terakhir literatur review ya. Saya bikin literatur review, sekarang studi kasus. Dulu sudah ada dari prodi. Ya, dari dulunya sudah ada, cuma nanti barangkali saya akan lihat kembali kalau ada yang masih perlu diperbaiki atau direvisi. Ya, nanti saya share agar bisa dipedomani oleh mahasiswa untuk mencari pasien. Kalau pembimbing nanti ya, pembimbing on process, ya nanti kalau sudah saya share, dan harapan saya tolong terima pembimbing siapapun ya, dengan alhamdulillah, dan itu yang terbaik buat kita ya. Ibu, seperti yang tadi Ibu bilang tadi kan, kalau misalnya ada teman yang punya pasien saling kabar atau saling bantu gitu, nah Bu. Nah misalnya kalau dari kami ini kan kami praktik lapangan ini tidak sesuai dengan ruangannya, tapi di satu sisi ada teman nih yang bilang kalau ada pasien di ruangan B misalnya gitu. Apakah boleh kami luangkan waktu misalnya gitu Bu untuk mengkaji pasien di ruangan yang lain gitu Bu? Yang mengkaji harus yang bersangkutan ya. Maksudnya Iya. bukan kamu yang mengkajikan buat temennya, cuman izin dulu dengan orang ruangan. Kak, teman kami kemarin dinas di KMB, tapi kebetulan ada aspeknya belum lengkap. Dia mengambil data-data pasiennya, terus kami yang temenin misalnya ya, izin dulu dengan pembimbingnya. Kalau diperbolehkan silahkan. Tapi kalau nggak dibolehin, ya nggak boleh juga. Ya. Berarti pas waktu di lapangan itu harus ada apapun yang kita lakukan itu harus ada izin dari kepala ruangannya itu sendiri. Ya, jadi kita memang harus di bawah bimbingan ketika memang sudah diperbolehkan ya. Nah, baru kalian kan ngambil askep. Kan di KMP kan harus ngambil pasien kelolaan kan? Iya, Bu. Nah, ya artinya Kak, kami nanti kan ada pembimbing mas setiap lahan praktek ada CI-nya. Kak, kami ngambil pasien itu gitu, tapi jangan bilangnya untuk KPI. Ya untuk pasien KMB aja, pasien kelolaan KMB. Iya, Bu. Nah, ya. Jadi ketika Anda nanti kan diarahkan lah sama dosen-dosennya. Ketika ke lahan praktek apa yang harus dilakukan, izin ya, menyampaikan kompetensi ya, briefing dengan CI, ya diskusi. Nah, nanti kan prosesnya. Nah, ada temennya yang sudah stasenya bukan di KMB lagi, ya udah masuk ke stase maternitas, tapi askep KMB-nya kemarin belum dapat, boleh nggak disusulin? Oh boleh katanya. Ya udah, ya. Jadi ya kita harus cari data dan merawat pasiennya juga. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya boleh nanti via WA, ya ataupun juga kita ketemu seperti ini. Ya, tapi mudah-mudahan harapannya silahkan tunggu buku pedoman sama daftar pembimbing sama pengarahan untuk praktek klinik. Mudah-mudahan nanti banyak yang akan disampaikan oleh pembimbingnya. Oke ya?
Ya, kalau tidak ada lagi, saya mohon maaf ya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya karena mungkin awalnya agak sedikit emosi, ya ada hal yang mengecewakan, tapi saya yakin anak-anak saya siap dimanapun ya, siap dengan kompetensi apapun. Saya yakin itu semua pasti mau belajar. Ya, semua tolong saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ya, harapannya saling mendukung itu kita bisa UKOM pertama. Nah, sekarang cita-cita itu dulu. Yuk, angkatan kita UKOM pertama. Itu dulu. Masalah terrealisasi atau enggak, ya. Nah, itu segalanya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Tapi kalian punya usaha. Usahanya apa? Kita selesaikan dulu yang menjadi tugas-tugas kita. Ya. Oke. Oke, selamat belajar ya. Selamat mempelajari materi-materi untuk persiapan praktek klinik. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas bimbingannya Bu. Saya izin live ya. Ya, Bu.